akbar, kalau ana tahu tasbih sih kok ucapan subhanallah ana diterima oleh Allah, maka ana akan kasih makan seluruh penduduk kota Tahrir dengan daging dan roti. Tasbih sih kok kalau misal tak tahu, tapi fadlullah yu'ti man yasha, kita tidak tahu apa yang kita gawe itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak. Apa gawe kita ni termasuk dicatat catatan amal soleh kita apa tidak, Allahu a'lam. Apakah sholat kita, puasa kita menjadi sebab atau menjadi sholat dan puasa yang bisa benar-benar tanha anil fahsya'i wal munkar wal baghi? Apakah bisa? Apakah kita yakin 100% seluruh amal ibadah kita benar? Tentu jawabannya tidak. Akan tetapi husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis sahih kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khoslatan, ada dua perkara. Khoslatun itu perkara. Khoslatani dua perkara. Khisal perkara-perkara. Ada namanya kalau dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, itu ada namanya ismul mufrad, yaitu untuk satu. Ada namanya musanna, yaitu untuk dua. Untuk tiga atau lebih namanya jamak taksir atau jamak. Tadi khoslah satu. Ini kalau dalam hadis ini khoslatan, dua perkara. Laisa fawqahuma syai'un minal khair, kata baginda Nabi Muhammad. Tidak kata dari dua perkara ini yang lebih ngepucui kebaikannya. Yang lebih pucuk daripada kebaikan ini tidak kata. Apa dia? Husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Prasangka baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan prasangka baik itu kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala atau hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara prasangka kita kepada Allah yaitu permohonan kita dan prasangka baik itu kepada Allah bahwasanya amal yang kita telah gawekan insyaallah berkat husnudzan kita kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kembali ke dalam pelajaran kita di dalam kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah dikarang oleh Imam Haddad. Di dalam minggu yang lalu kita sudah bahas tentang orang yang mengecilkan pemberian Allah Subhanahu wa taala atau dia nandak datang kepada jalan sebab-sebab yang di situ ada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat, kita membahas atau mengkaji surah Al-Kahfi kemarin tentang cerita wong yang punya dua kebun itu kan. Kemarin tuh kita cerita singkatnya apa adanya. Sekarang kita langsung merujuk ke dalam kitab Tafsir Baghawi. Tafsir Al-Imam Baghawi. Tafsirnya setebal ini. Tafsir Al-Imam Baghawi tentang surah Al-Kahfi, ayat yang dimaksud oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini tentang cerita wong ini. Ayatnya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma binahli wa ja'alna bainahuma zar'an. Surah Al-Kahfi ayat 32 sampai ke surah Al-Kahfi ayat sampai ke ayat 41. Berarti 10 ayat. Allah menjelaskan tentang cerita ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai wadrib lahum mathalan rajulain. Wadrib lahum mathalan rajulaini. Wadrib ini apa dia artinya? Bukan makna daraba yadribu darban, memukul, bukan. Kan kalau kita tahu daraba yadribu darban itu pukul. Memukul itu bahasa Arabnya apa? Daraba. Tapi di dalam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita wadrib lahum mathalan ahli qaryah. Apa maknanya wadrib lahum? Sebagian ulama bisa kita artikan apa? Jadikanlah pukulan bagimu cerita ini. Jadikanlah pukulan bagimu cerita ini. Yaitu apa? Ambil pelajaran ibrahnya yang kita baca ambil daripada surah
Al-Kahfi. Apa? Matala rojulain. Rojulun, satu orang laki-laki. Rojulani, dua orang laki-laki. Rijalun, banyak laki-laki. Cak itu nah. Gami-gami ini apa namanya? Rijalun. Kalau si wong, rojulun. Kalau wong dua, rojulani. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ambillah kau pelajaran daripada cerita dua orang laki-laki ini. Dua orang laki-laki ini. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya ayat ini turun kepada dua orang saudara daripada penduduk kota Mekah, daripada kabilah Bani Mahzum. Kabilah Bani Mahzum. Apa dia kabilah tu? Kabilah tu kalau kita baca omong marga atau klan. Marga. Ada wong marganya, ada bin Syahab, ada Alkaf, ada Palembani, ada apa Medani, ada Makassari dan lain-lain. Ini anak keturunan dari wong yang namanya Mahzum, keturunannya namanya Bani Mahzum. Siapa salah satu contoh dari Bani Mahzum? Banyak. Salah satu dari Bani Mahzum Abu Jahal. Abu Jahal kalian dia apa? Bani Mahzum. Kalau baginda Nabi Muhammad Bani Hashim atau Bani Muttalib. Kalau apa namanya Sayyidina Khalid bin Walid Bani Mahzum juga. Sayyidina Umar bin Khattab Bani Adi. Masing-masing ada klan dan ada marganya. Wong anggap sampai sekarang. Sampai sekarang kita kalau dengar apa marga-marga wong Arab ada yang namanya Al-Yamani. Ada namanya apa dia namanya Basombul dan lain-lain sebagainya. Marga-marga di sana tuh. Ada bin Utsman banyak di sana. Nah, itu marga-marga. Bukannya apa namanya dia nama abang Utsman tidak. Tapi apa? Kakek dia dulu ada yang bernama Mahzum. Maka keturunan dia disebut anak beranak Mahzum atau Bani Mahzum. Nah, dua wong ini daripada kofil atau apa namanya kabilah atau klan daripada Bani Mahzum. Ada ahaduhuma mukmin. Salah satu di antara dua itu mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bernama Abu Salama Abdullah ibnul Abdul Asad bin Abdul Lail. Namanya Abdullah ibnu Abdul Asad ibnu Abdul Lail. Itu namanya, nama yang mukmin tadi. Dan yang satunya lagi wong kafir. Namanya siapa? Al-Aswad bintul Abdul Asad. Al-Aswad bintu Abdul Asad. Apa dia Aswad itu artinya? Hitam. Aswad itu artinya apa? Hitam. Abdul Aswad bapaknya hitam. Abu itu bapak. Aswad itu hitam. Abdul Aswad bapaknya hitam. Nah, ini nama yang tidak beriman tadi. Kalau yang beriman tadi memiliki namanya apa? Gelarnya Abu Salama, namanya Abdullah ibnu Abdul Asad. Abdullah ibnu Abdul Asad sama dulunya Aswad bin Abdul Asad. Dua orang ini. Dia ini dulu. Wa darib lahum matara rajulaini ja'ala li abihima jannataini min a'nabin wa khafafnahuma binahli wa ja'alna bainahuma zar'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ngomong aku jadikan kepada mereka salah satu di antara mereka yang itu bermaksud kepada orang yang kafir tadi, dia lebih banyak memiliki kebun. Min a'nabin wa khafafna binahli. Banyak daripada kebun-kebun anggur dan kebun-kebun kurma di tempat dia. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan dijadikan apa namanya? Kemudian dia tuh kalau kita baca ayat ini kan seperti kanan kiri sini. Ini kurma galau, yang ini anggur galau belah sini. Tengah-tengahnya ada sungai kecil. Berarti tempat dia ini strategisnya pas untuk berkebun. Jadi sumber airnya itu dari tengah-tengah antara kebun dia ini tadi.
min a'nab wa qabna min ahli wa ja'ala bainahuma zar'an kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlimu minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahar. Kata Allah, kedua kebun tadi yang siko kebun orang mukmin, jadilah baik, tidak ada sesubur kebun saudaranya tadi. Atat ukulaha ay a'ta kullu wahidin min jannatain ukulaha. Tapi Allah Subhanahu wa taala menumpuhkan dari setiap kebun baik dari punya mukmin dan punya kafir apa namanya buah-buah yang bisa dipetik masing-masing. Tapi Allahumma wong yang kafir ini yang apa namanya Aswad ibnu Abdul Asad tadi lebih banyak daripada yang mukmin Abdullah ibnu Abdul Asad. Lebih banyak. Minhu saya wafajjarna hilalahuma nahar. Ya ini wasabagna wa ahrajna wasatuhuma nahar. Dan aku jadikan kata Allah di antara dua kebun tadi itu tengah-tengahnya ada sungai kecil untuk mereka nyirami kebun-kebun mereka tadi. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru ana akthar minka malan wa a'azzu nafara. Kemudian yang orang yang dua-dua tadi yang punya kebun tadi, satu mukmin satu kafir, mereka yang kafir ngomong kepada orang yang mukmin tadi. Qala li sahibihi, ngomong kepada yang mukmin tadi, huwa yuhawiru, diajaknya ngomong, ana aktar minka malan wa a'azzu nafara. Aku paling banyak harta daripada kau. Karena kebun aku lebih besar dan lebih banyak buahnya dibandingkan kebun kau. Ngomong kepada dulurnya tadi yang mukmin yaitu Abdullah ibnu Abdul Asad. Dengan omongan yang kalau menurut konteks wong Arab itu omongan nyelkin. Nah, kita ini sama-sama punya kebun, tapi kebun kau itu tidak ada hasil dan aku lebih kaya daripada kau. Yang bisa menggoreskan hati. Omongan yang nyelkin kalau di kita ini yang bisa membuat kita kecil hati. Intarani ana aqallu minka malan wa walada. Ana akthar minka malan, aku lebih banyak daripada kau harta dan aku pastinya dengan kekayaan aku pasti banyak anak buah. Aku pasti banyak anak buah dan anak buah aku ini bisa nurut omongan aku dan tapi tidak dengan kau. Karena kebun kau ini tidak sebesar kebun aku dan buahnya tidak sebanyak buah yang aku panen. Karena kau sendiri bisa memanen dengan sendirinya tanpa perlu bantuan. Sedangkan aku saking besarnya kebun aku dan banyaknya panen aku sampai aku memerlukan tenaga. Maka dia ngomong anak aktar minka malan wa a'azzu nafaro. Aku lebih banyak daripada kaum harta dan aku lebih banyak pengikut aku yang lebih nurut sama aku lebih banyak dibanding kau. Karena aku harta. Ahli tafsir mengatakan aku sedang sampai daripada hadis Nabi Muhammad. Intinya apa? Man tazallala lil ghaniyyin li ghina'ihi faqad ba'a li dinihi. Barang siapa yang hormat sama wong kaya karena kekayaannya, maka seakan-akan dia telah menjual agama. Malah wong kaya dengan tujuan apa? Hartanya. Wong kaya bukan nak dijadi ke sohib, bukan nak dijadi ke kawan, bukan nak dijadi ke tempat kita, tidak. Sekedar cuma nak incer hartanya baik. Uji wong lamonnya itu aji mumpung. Dia sudah pegawai, sudah punya, masih nak nembek daripada kantong wong kaya tadi. Barang siapa yang merendah kepada orang kaya karena kekayaannya, bukan karena ilmunya. Lain misalnya ada wong kaya tapi alim, kita nyendah kita menghormati dia karena ilmunya, tidak jadi masalah. Tapi kalau kita menghormati dia karena hartanya, maka seakan-akan kita telah menjual agama kita. Wal'iyadu billah. Wa ta'ala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Maka yang kafir tadi ngembek tangan saudaranya yang muslim, yang mukmin tadi, dipegang ke tangannya untuk dibawa ke kebunnya tadi. Nak ngamboi jino, nah macam ini kebun, bukan tak kebun kau. Dengan kesombongannya tadi, yatufu bihi fiha wa yurihu atmaruha. Lebih parahnya lagi apa?
dipetekinya pohon tadi, buah daripada batang tadi, anggur tadi, cuma dipagain dicium ini. Nak makan jangan. Dicium kan nak makan jangan, menampakkan kesombongan dia. Nah, ini kok hasil ini. Nah, cium makan jangan. Sampai dia dijemputnya, dipegang tangannya untuk dibawa ke kebun wong yang yang kafir tadi. Wa huwa zalimun li nafsi, dan dia ini mengkufurkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia karena emang asalnya dia kafir. Kemudian qala ma adunna an tabida hadhihi abada. Uji dia kebun semacam kebun aku ni aku tidak ngigo bahwasanya antabida hadhihi abada, tidak bakal halaka, tidak bakal hancur, pasti akan selama-lamanya kebun aku ni, saking besar dan mewahnya, saking bagusnya buahnya dan saking mewahnya, aku yakin kebun aku ni tidak bakal hancur selama-lamanya. Akhirnya wong yang beriman tadi menjawab, wa ma adunnu sa'atan qa'imatan wala in uridu ila rabbil ajinna khairan minha munqalaba. Sebelum wong mukmin tadi nak jawab omongan dia lebih dulu ngomong dengan omongan apa? Aku juga menyangka bahwasanya kiamat itu tidak bakal datang. Kalaupun kiamat datang, wala in uridu ila rabbil ajinna khairan minha munqalaba. Kata dia, kalaupun kiamat itu terjadi, pasti aku diberikan tempat yang terindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan sebab kalau aku punya kebun dan kebun aku sangat indah melebihi kebun kau. Ikhugul hal akal aku yang bisa menjadikan tempat di sisi Allah cuma bagus-bagusan kebun. Karena dia kufur tadi sampai dia ngomong kayak itu. Aku yakin kiamat tidak bakal terjadi, dan kalau pun kiamat terjadi, tempat aku pasti lemah karena kebun aku besar dan banyak buahnya. Akhirnya subhanallah langsung dijawab. Qala lahu sahibuhu, yang mukmin tadi ngomong kepada wong kafir, wa huwa yuhabiru akafarta billadzi khalaqaka min turab. Apakah engkau kufur daripada Tuhan yang menciptakanmu dari tanah? Maksudnya bukan dia yang diciptakan dari tanah, itu hati-hati. Manusia kita sekarang diciptakan dari apa? Dari sperma. Khalaqaka min turab, yaitu yang menciptakan asalmu Nabi Adam dari tanah. Kalau ada di Quran ngomong dan alladzi khalaqaka min turab, yang menciptakanmu dari tanah, itu maknanya apa dia? Yang menciptakan asalmu dari tanah, bukan ente. Kalau kita dari mana? Sperma. Makanya Nabi Muhammad ngomong apa? An-nasu min Adam wa Adamu min turab. Dijelaskan lagi oleh Nabi Muhammad, manusia ini berasal galau-galaunya dari Nabi Adam, dan Nabi Adam berasal dari tanah. Awal penciptaan diciptakan dengan tanah, bukan setelahnya. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tanah, menciptakan anak keturunannya dengan hasil hubungan yang bergabungnya sperma dengan sel telur yang ada di dalam rahim yang ada di dalam rahim perempuan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan lagi, alladzi khalaqaka min turabin tsumma min nutfatin, yang telah menciptakanmu dari tanah kemudian menciptakan dari nutfah, dari mani. Subhanallah. Makanya Al-Quran ini tidak kata yang tidak jelas. Tidak kata yang tidak jelas. Alladzi khalaqaka min turab, yang telah menciptakan wahai Adam, makna secara globalnya, yang mana Allah telah menciptakan wahai Adam dari tanah dan menciptakan anak keturunanmu yang keluar dari rahimmu dari pada sperma dan sel telur. Alladzi khalaqaka min turabin tsumma min nutfatin tsumma sawwaka rajula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat dalam kehidupanmu berfase-fase dari mulai bayi sampai tua renta. Ada namanya tiflun. Tiflun bahasa Arab apa, Pak? Bayi. Kemudian mulai naik 1, 2 tahun, 3 sampai 4 tahun namanya sobi. Namanya sobi.
Mulai 12 tahun ke bocok sudah masuk usia balik, namanya syabab. Namanya syabab. 40 sampai 60 namanya kuhula. Bahasa Arabnya. Masa umur 40 sampai 60 namanya kuhula. Kuhula. 60 sampai 80 namanya syekh. Bukan asyikh, saya di syekh, bukan. Itu syekhun, guru. Lebih tua dari itu namanya haram. Haram itu apa? Tua genta, bukan haram. Ha, ro, mim, haram. Ha, ro, alif, mim, tua genta. Bukan pakai ha ini, bukan. Ha, haram. Maknanya apa? Tua genta. Boyut, piut. Nah, itu bahasa Arabnya haram. Itu jadi namanya perjalanan fase kehidupan manusia. Kalau kita nak nyingok cak mana fase-fase itu melalui kita dan cak mana cara melewatinya, boleh kita cari terjemahan kitab Sabilul Iddikar namanya. Ustaz Sukri mengkaji kitab itu di Munawar. Munawar hari Senin sore. Ada nanti Ustaz Sukri mengkaji kitab itu Sabilul Iddikar. Nama kitabnya Sabilul Iddikar yang dikarang juga oleh Imam Haddad. Umur kita 1 sampai mulai dari lahir sampai 3-4 tahun tuh apa dia baik. Peran umum tua di dalam situ apa dia. Ada kalau di kitab itu disebutkan fase-fase. Namanya Sabilul Iddikar fi ma yamurru bihil insan minal ahmar, nama kitabnya. Sabilul Iddikar. Nah, jadi disebutkan summa sawwaka rajula, yang telah menjadikanmu seorang laki-laki yang perkasa. Berarti Allah Subhanahu wa taala menegaskan, engkau di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, aku ciptakanmu dalam keadaan lemah. Kemudian aku kuatkan engkau. Kemudian engkau menjadi orang yang kuat dan perkasa. Apakah kemudian engkau musyrik kepada Allah dan kemudian Allah kembalikanmu lagi seperti engkau lahir? Wong saya beni malah. Mana saya nih 90 lebih. Lah mulai nyusu. Lah mulai pakai pampers. Sama cak balik dia kecil lagi. Apa tujuan? Biar kita berpikir bahwasanya kekuatan yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa muda itu cuma titipan dan pasti akan kembali engkau ke titik nol lagi. Summa sawwaka rajula. Dalam ayat ini yang telah menjadikanmu sebagai seorang laki-laki yang perkasa sehingga engkau mampu merawat dan mengurus kebunmu dengan baik. Summa sawwaka rajula. Adalah kabasaran sawiya dzakaron. Kenapa pakai kata rajula? Ya karena lanang, rajulun lanang, dzakarun lanang. Rajulun lanang. Rajulun lanang. Unta betino. Unta betino. Kalau pakai unta itu manusia atau yang diciptakan dengan dua kelamin. Ada barang lanang, ada barang betino. Namanya unta muskil. Ada di bab fiqihnya itu khusus tentang hukum ini. Dia tidak boleh jadi imam kalau makmumnya wong lanang. Karena apa? Kemungkinan dia betino. Gato-gato di kitab kitab fikih yang terakhir yang setelah canggihnya ini, kata dia wong yang terlahir dengan dua kelamin ini biasanya sikok mongkop sikok tidak pajangan sikoknya aktif. Kalau nak nyingoknya dari kecil tak mana? Uji ulama dipagai. Coba kita pagai betino nih. Aktif tak barang nih? Kalau aktif, sudah lanang. Kita nyingok pasti pakai betino. Ada ketertarikan tak? Kalau ada ketertarikan, berarti dia lanang. Kalau tidak ketertarikan, kita pakai ke lanang. Kalau lanang itu marah, dia ada ketertarikan, berarti dia betino. Berarti dia betino. Atau nyingok dari keluar air kencing nih. Nyingok keluar dari yang mana? Kalau dari keluar yang lanang, ya berarti aktif yang lanang. Kalau keluar dari yang betino, aktif bagi yang betino. Tapi hukumnya dia tidak boleh menjadi imam kalau makmumnya wong lanang. Tapi kalau makmumnya betino boleh tak? Boleh. Jawabannya. Kenapa sebabnya? Karena kalau dia lanang, dia boleh menjadi imam untuk betino. Kalau dia betino sama betino, boleh. Bukan
yang dibuat-buat. Ada wong nama Abdul Fatah, kemudian dia operasi masang ini tak betina ini, maka hukumnya hukum lana, asalnya asal lana. Kalau dia pergi hukum, buka sebelah badannya. Ya Allah, lendor. Kenapa? Karena asalnya lana. Tidak boleh dia pergi hukum pakai hitam-hitam jauh betina pergi hukum. Mana boleh? Kenapa? Karena asalnya lana. Hukumnya hukum lana. Dia meninggal, disolati dan dikafani dengan cara hukum wong lana. Mana boleh misal dia meninggal yang mandikannya bibinya? Mana boleh? Karena apa? Asalnya lana. Jadi hukum yang tebakul asal, melo asli, bukan melo operasi. Hukum melo asli, bukan melo operasi. Makanya kalau galak muncul di TikTok itu transgender yang pergi unggul, galak kau buka sebelah, atau tutup galau, seperti pakaian ihram, mana boleh dia pakai pakaian hitam, karena apa? Asal dia lana. Jadi summa sawwaka rajulun itu menandakan bahwasanya dia lana. Sebenarnya banyak bahasa Arab ini. Zakarun lana, rajulun lana. Kalau Hadrami enggak panggil walad Adam, anak waladun, anak. Jadi sawwaka rajulan menegaskan lagi bahwasanya bui kok ini berjenis kelamin apa dia? Laki-laki. Dan dia jelaslah laki-laki sih. Kok bernama Abdullah sih, kok bernama Aswad. Tidak kado bina nama Abdullah. Summa sawwaka rajulan. Lakinnahu Allahu Rabbi. Kata wong yang beriman tadi akan tetapi Allah adalah Tuhanku. Langsung kan rasa takut kalau dia paham makna. Wong Arab itu langsung paham tentang sastra bahasa. Engkau punya ke ini, engkau punya kebun yang luas, engkau punya anggur yang indah dan kebun yang bagus, akan tetapi engkau tidak dibersamai oleh Allah. Oh, dahsyat kalam itu. Tak kita ngomong ente di kayu ni, tapi tidak kata lengkap. Cak itulah omongan tadi. Ente ni punya kebun yang bagus, akan tetapi lakinnahu Allah, akan tetapi bersamaku ada Allah. Mbak lain di dunia bersamaku ada Allah. Lakinnahu Allahu Rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Dan tidak ada orang yang bisa musyrik. Maknanya apa? Dan tidak ada orang yang yang diperbolehkan untuk menyekutukan Allah. Syirik itu maknanya menyekutukan Allah. Dosa paling besar. Setiap hadis kita baca sudah dikaji oleh Ustaz Ali. Paling sering hadis-hadis tentang dosa-dosa besar dimulai dengan apa? Isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lakinnahu Allahu Rabbi wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak syirik kepada selainnya. Aku cuma menyembah Allah. Aku tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takdiran ayatnya. Lakin Allahu Rabbi, akan tetapi Allah cuma satu-satunya Tuhan yang aku layak sembah, dan aku tidak musyrik kepada Allah. Kata wong yang beriman tadi. Walaula idhalta jannata faqulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Ayhalla idza dakhalta jannata, kalau engkau masuk ke kebunmu itu dengan mengucap Masya Allah. Ini pelajaran yang kita baca baik. Apa dia? Setiap nengok yang bagus ucapkan Masya Allah. Masya Allah atau Masya Allah tabarakallah. Bagus. Apa dia nengok pemandangan bagus, Masya Allah tabarakallah. Nengok foto-foto bagus, Masya Allah tabarakallah. Kalau nengok yang bukan muhrim, Masya Allah tabarakallah. Kate. Masuk ke mall nengok kan, Masya Allah. Makin ngomong tafakur, mana ada? Tafakur itu fima ubiha bihi. Tafakur itu dari sesuatu yang diperbolehkan untuk melihatnya. Kalau melihat yang haram dengan alasan tafakur, Masya Allah, tafakur jangan.
Haram. Mandang behat haram. Apa dia kata Nabi Muhammad SAW? Insya Allah kita bisa jadi pegangan ini. Apa dia kata Nabi Muhammad dalam hadis sahih? An-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu adalah salah satu daripada sekian banyak panah iblis. Cuma itu deh hadisnya, tidak dilanjutkan oleh Nabi. Wa man tarakaha min ajli abdal tahu iman yajin halawataha fil qalb. Apa dia? Barang siapa yang meninggalkan pandangan itu karena takut kepadaku, kata Allah. Kata Allah, barang siapa yang meninggalkan pandangan itu karena takut kepadaku, apa dia kata Allah? Abdal tahu iman, maka aku akan gantikan keimanan yang dia akan merasakan manisnya di dalam diri. Maka kalau kita jengok sekali, langsung cepat-cepat alihkan pandangan. Pandangan. Apa sebagian ada ulama yang agak sedikit ngomong apa? Pandangan pertama itu inna ma'afamullahu wa syaqqa. Jingokan pertama tidak sengaja itu seakan-akan diinjak oleh Allah minum pas kita lagi haus. Tapi 2 kali itu tak kita minum baju timah lagi ngodok. Minum baju timah lagi ngodok, diminum. Kemudian Allah balikkan lagi, minum lagi. Allah balikkan lagi, minum lagi. Waliyatubillah. Kalau tidak sengaja, misal jengok tidak sengaja, tidak apa, langsung cepat-cepat hilangkan. Tapi mana lewat jengok, jola lewat belakang. Ya anu nak muji badan aja. Sampai ngawas. Berdosa. Berdosa. Walau la indahul jannah taqulta masya Allah. Kalau engkau masuk ke kebun kau tadi sampai ucap masya Allah. La quwwata illa billah. Apa dia maknanya masya Allah la quwwata illa billah dalam konteks ini? Bukan dalam konteks umum, dalam makna ayat ini, khusus ayat ini. Apa dia? Ai la aqdiru ala hifdzi mali aw dafa syai'in anhu illallah. Yang mana tidak bisa menjaga hartamu itu dan menghalangi dan bisa mengembangkan daripada kebun-kebunmu itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ngomong masya Allah la quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, atau masya Allah tabarakallah setiap kita nengok-nengok yang bagus, maka itanoni anak aku minka malan wa walada wa ana amal bidzalika nasab abal ma'ana antarani aqal minka malan wa walada fataqabbartu wa ta'addamna alayya. Tapi di dalam hati kau ini sudah dirusakkan dengan kekeberanmu, dengan kesombonganmu, maka harta-hartamu itu pasti akan hilang bagimu nantinya. Itu makna daripada ayat ke-39 ini. Kemudian fa'asa rabbi. Kemudian wong yang beriman tadi mulai dia berdoa. Makanya ini salah satu sebenarnya perintah juga. Sebenarnya tidak harus nunggu kita sago dulu baru berdoa, tidak. Maknanya kalau kita sago itu doanya lebih dikuatkan lagi, lebih dikencangkan lagi, lebih diterapkan lagi pendekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita ini malah sago baru lebih semangat ibadahnya. Emang itu tabiat manusia. Kapan lagi di pojok, lagi naik, lagi di pojok, lupa sama yang memberikan itu. Pas lah turun baru ingat tentang senjata, nangis, tasbih digoiko, tasbih digital, tasbih puteran, nama tasbih ini tangan. Hampir nak digoiko, kamu ingat kepada Allah lagi turun. Pas lagi di pojok lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pas dia lagi kena omongan tadi dan dia diolok-olok oleh saudaranya tadi, akhirnya dia berdoa, fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husban minas sama'. Patut dia la'alla rabbi fa asa rabbi, moga-moga Allah Subhanahu wa taala ayyutiyani, yaitu memberikan aku di akhirat nanti khairan min jannatika, lebih baik daripada kebunmu itu. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama', dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kebun kau tadi azab. Dan Allah turunkan kepada kebun kau tadi azab daripada langit. Azab daripada langit. Ulama tafsir mengartikan apa dia? Wahya mislu sa'iqatu aw sayyin yuhlikuha wahtadaha
hisbana. Seperti ada kawun-kawunnya hujan yang bisa merusak semua kebun-kebun dia di batang-batang ubu kalau hujan angin lah, yang bisa menghancurkan atau bisa menghabiskan tanahnya tadi, kebun dia tadi. Akhir sampai dia nyampe ke ayat, sampai ke tanahnya tadi itu jatuh datang. Berkat doa orang saudara tadi yang didolimi. Akhir ada intinya daripada cerita ini. Apa dia? Yang pertama dia memutuskan tali silaturahmi. Dibahas di dalam kitab hadis ini penguatnya. Memutuskan tali silaturahmi. Dulunya dewe dia omonginnya macam itu. Yang kedua dia sombong. Yang ketiga dia zalim. Yang keempat dia syirik kepada Allah. Jadi penyebab Allah menurunkan azab kepada dia kalau ini. Bariskan ada yang subhanahu min as-sama' wa tusbiha sa'idan zalaqa. Sampai kebun dia tadi jadi tanah yang datar, kosong. Yang asalnya ada anggur bergantungan, ada kumuh yang mewah, yang indah, yang lemah-lemah, menjadi tanah yang datar, dikenakan dengan husbanan, yaitu azab berupa seperti apa namanya? Ada dua versi di sini. Ada dua versi ulama tafsir. Satu mengatakan bahwasanya itu seperti hujan dan angin kencang yang menghancurkan. Versi satunya lagi seperti ada suara trompet yang menghancurkan galau-galau kebunnya tadi. Fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'u lahu talaba. Ataupun banyu yang di tengah-tengah kebun kau tadi, di antara kebun kau tadi ada sungai kecil. Sungai banyunya itu bisa menjadi banyu yang tidak pacak dipakai untuk menyiram tanaman, apalagi untuk diminum. Doa wong mukmin dan terjadi itu. Dan terjadi. Falantas tadi'u lahu talaba. Dan engkau kalau tidak kata banyu tadi, engkau berusaha mencari banyu sehingga engkau tidak mampu lagi untuk mencari. Wa ahita bi tamarihi. Dan aku minta juga kepada Allah, seluruh kalaupun memang masih berbuah, ini masih doanya. Kalau misalnya hangus masih tetap berbuah, buahnya itu campak kecup tidak patah dimakan atau sudah dirokoni oleh kelelawar dan serangga-serangga yang lain. Hewan-hewan yang lain. Wa akhita bisa mari fasbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urusiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Kemudian di saat dia sudah ditimpa oleh azabnya berkat doa tadi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, kemudian orang kafir tadi bangun dari tidurnya nyingok terjadi. Kemudian dia yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urusiha. Kemudian dia orang kafir tadi berjalan sampai nyingok kebun dia tadi yang sudah hancur sampai ini. Fa'asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha. Ini bisa digunakan oleh orang Arab sebagai tanda penyesalan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua lebih parah, tapi tidak disepakati oleh sebagian besar ulama tafsir. Apa dia? Wong mukmin yang syukur, sengaja bagus lah kau, nantaklah kau, ngomongnya nantaklah kau, doa aku dikabul oleh Allah. Tapi ini tidak. Yang riwayat kedua ini tidak. Yang benar riwayat pertama yaitu wong kafir tadi sampai penuh dengan penyesalan, dengan ngomong apa dia? Ma'an faqafiha wa hiya khawiyatun ala urusiha. Ala ma'an faqafiha wa hiya khawiyatun ala urusiha. Sampai dia ini naik kepada kalau setiap kebun itu ada tempat duduk yang nyaga kebunnya. Tak seperti apa gubuk-gubuk macam itu. Dia tegak di pojok gubuk itu sampai nyingoi kebun-kebun yang sudah gatal tadi. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Kalau aku ni kemarin menurutkan dan aku tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam takun fi'atun min duni yansurunahu min dunillah. Dan tidak ada menjadi penolong bagi orang kafir tadi selain Allah Subhanahu wa taala.
Yamna'unahu min adzabillah, yang mana segala itu menjadi penyebab orang mukmin tadi tidak terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana muntasira, dan aku tidak bakal menang terhadap saudaraku ini kalau bukan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan dari Allah inilah aku bisa mendapatkan walaupun dikit, yang penting berkah. Walaupun dikit, yang penting berkah. Unalika walayatu lillahil haq. Kata Allah, inilah bahwasanya tanda kecil bahwasanya kiamat itu pasti bakal terjadi. Karena apa? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya di antara tanda kaki kiamat bakal datang itu kan dengan tiupan trompet tadi, yang bisa menghancurkan dunia, menghancurkan bumi. Dengan tiupan tadi itu yang menghancurkan kebunnya itu tanda bahwasanya contoh kecil. Dengan tiupan juga bisa memporak-porandakan kebun yang kau punya, yang kau puji-puji, yang kau bangga-banggai, wahai kafir. Unalika walayatu lillahil haq, inilah bukti bahwasanya kiamat itu benar adanya. Unalika walayatu lillahil haq, huwa khairu thawaban wa khairun 'uqba. Afdalul jaza' li ta'atihi law kana ghairuhu yusib wa khairun 'uqba. Ai akibatu ta'atu khairu min akibati ta'ati ghairi, dan wa khairun 'uqba, dan adalah tempat kembali yang terbaik bagi orang yang menjalankan hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah. Jadi datangnya kiamat atau datangnya kematian atau berpindahnya ke alam barzah itu bukan bukan akhir daripada kehidupan. Itu adalah awal daripada kehidupan hakikat. Awal daripada hakikat kehidupan itu. Sampai sini ceritanya. Kemudian Allah menceritakan cerita lain, cerita Ashabul Kahfi pula kalau dalam surah Al-Kahfi, tapi itu bukan pembahasan kita. Daripada cerita ini apa dia baca kita pertama, kalau sama dulu aku. Sama dulu aku. Jangan sampai kita qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahmi. Anak-anak dalam kitab apa dia ngomong? Qati'ur rahim mal'un wal mata fi jawfil Ka'bah. Wong yang mutus ke tali silaturahmi itu dilaknat oleh Allah walaupun meninggal di dalam Ka'bah. Walaupun meninggal di dalam Ka'bah. Meninggal di dalam Ka'bah. Kalau kita meninggal dalam Ka'bah atau meninggal lagi sujud, Masya Allah, wong ini meninggal untuk usia dalam baik. Tapi dia menutus tali silaturahim, maka dia akan terputus daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya hati-hati masalah qati'ur rahim. Yang kedua, jangan sombong dengan apa yang kita punya, karena seluruhnya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan kalau kita. Bahkan organ yang ada di tubuh kita ini titipan. Titipan kalau dari Allah. Tangan kita punya kita bukan? Bukan. Kita cuma ditunjukkan oleh Allah izin untuk menggerakkan dan menggunakannya. Milik siapa? Milik Allah. Termasuk ulama fikih membahas tentang apa? Ginjal. Donor ginjal, ambillah ginjal yang sebelah. Ginjal siapa? Ginjal anak. Ginjal Allah. Ginjal apa? Mana yang disumbangkan? Sebagian ulama lagi mengatakan, yang ulama-ulama terakhir boleh, kecuali kalau misal yakin 100% tidak membuat mudarat untuk yang pendonor tersebut. Karena apa? Jelas hukum awal, hukum inti itu adalah barang titipan dari Allah, maka tidak boleh dipinjam barang Allah. Cak ente pinjam, boleh tak ente barang pinjaman ente pinjamkan ke orang lain? Ana pinjam pena, tamuannya pinjam pena, tamu Habib Ali pinjam pena. Pinjam pena, kemudian ana pinjamkan, pakai lain dulu pena, bukan pena. Makanya dalam kitab fikih ada ibarat wal musta'iru lam yu'ir litani. Wong yang minjam tidak boleh minjam ke uang, bukan hak dia. Bukan hak dia, apalagi minjam. Ini bagi ulama-ulama zaman dulu. Makanya fikih ini memiliki perluasan yang perlu dikaji. Tapi asal hukumnya boleh tidak kita donor? Tidak boleh.
Bukan donor darah, ini bukan. Kenapa donor darah boleh? Karena pajak bertambah. Tapi kalau ginjal hilang sebelah, mulai kita semua karena penyakit, karena ini laju. Tapi donor darah mana-mana boleh, baik kita dan ulama sepakat memperbolehkan donor darah karena apa? Bisa bertambah dengan minum ini bisa nambah darah. Nah tapi kalau ginjal ada begitu makan semangkok misal tojo ikut sehari nambah ginjal, tumbuh ginjal lagi baru. Tidak. Maka tidak boleh didonor. Ini menurut asal hukumnya. Keterlibatan kalau ada darurat dan lain-lain sebagainya, wallahu a'lam. Jangan kita sombong dengan pemberian Allah apapun itu. Punya badan besar, kekeh, sombong sama kurus. Ini kurma, aku ini kurma kurang makan. Semangat dikit, oi. Sombong dengan badannya, sombong dengan fisiknya. Kalau anak tidak tidak. Kalau orang lain ngomong cik ustaz sakit hati kaget dia takutnya kan. Jangan kita sombong dengan tubuh kita yang diberikan oleh Allah yang besar itu. Atau dengan harta. Ngomong miskin makanya kau melo aku dulu itu baca jadi orang kaya aku sekarang mapan tidak ada jadi buntu terus aku tinggalkan tidak boleh nanya nih mengut terus perasaan. Ada orang beda-beda. Nah dan dia sombong dengan nunjukin kek. Makanya jadi orang kaya dalam makan hidup miskin dikatoi dulu. Makanya jangan kita pernah sombong dengan apapun yang Allah berikan kepada kita karena itu adalah titipan. Karena kita awalnya lemah, pasti akan balik lemah lagi. Gato-gato, banyak cerita-cerita tentang baik itu cerita nyata ataupun cerita dongeng daripada kitab-kitab yang model kitab-kitab yang zaman dulu. Kitab-kitab zaman dulu tentang cerita-cerita hikmah. Wong yang cerita kalau menurut bahasa kita nih FYP lah. Film-film yang sinetron ujungnya kita sudah tahu. Gato-gato wong yang sombong tuh pas dia meninggal jenazahnya tidak kami, wong yang terus. Mantap lancar, hidup sombong. Nah itu gato-gato. Wong sombong sama wong pembohong. Kemudian lagi yang bisa kita baca daripada hikmahnya apa dia? Setiap kita nengok hal-hal yang menyejukkan mata kita sebut Masya Allah ataupun bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Nengok Masya Allah, tabarakallah. Nengok barang bagus lagi Masya Allah, tabarakallah. Kalau nengok barang yang tidak lemah di mata, boleh kita istighfar. Boleh kita istighfar. Nengok yang tak benar, misal tak nengok, bukan sengaja nengok, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nengok apa dia lagi, misalnya yang tak bagus lah. Langsung kita cepat-cepat alihkan pandangan dan kita istighfar, minta ampun sama Allah. Kalau nengok yang bagus-bagus, Masya Allah, tabarakallah atau Masya Allah baik. Dan dari sini juga kita mendapatkan satu pesan. Apa dia? Pentingnya untuk diri kita ini tafakur. Makanya ada ibarat tafakur sa'am khairu min ibadati al-sanah atau min ibadati sanah. Tafakur sedengat baik itu terkadang lebih baik daripada ibadah setahun. Dalam riwayat bahkan lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Dengan catatan garis bawah tafakur fima ubihani. Dengan tafakur yang dihalalkan oleh Allah. Yang namanya kita kalau serius gawin kata ibu kan punya. Makanya sa'atun fasa'an sejam untuk ini. Bahkan Nabi Muhammad ada rehlanya. Ada jalan-jalan Nabi Muhammad ada komediannya ada. Nabi Muhammad banyak lucu, banyak. Sahabat Nabi Muhammad banyak yang bisa lucu, banyak. Tidak begitu serius terus tegang dakwah, ceramah, katik waktu untuk kau katik serius mana baca. Harus ada waktu kita untuk tafakur. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatin li ulil albab."
Inna fi khalqis, sungguhnya dalam perputaran pagi dan siang dan malam, siang dan malam itu bisa menjadi pola bahan pemikiran bagi orang-orang yang memiliki akal yang jernih. Jangan Allah Subhanahu wa taala bisa ngatur ini malam, ini pagi, waktu ini. Kadang dia di sana malam, sini pagi. Di Hadramaut masih sore. Di sini kita sudah malam. Beda-beda wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzabannar. Habis kita tafakkur tadi kita renung. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menciptakan suatu ciptaan ini dengan sia-sia, pasti ada hikmahnya. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah aku daripada azab api neraka. Di dalam ayat lain Allah nyatakan wa fi anfusikum afala tatafakkarun. Diri ente itu tafakkur kan. Jangan mato ini nikmat mato. Nikmat mato ini itu sudah ada tandingan. Seperti ada si kok berselisih. Sampailah dia meninggal, kemudian dia ngomong sama Allah, wahai ya Allah, masukkanlah aku dengan amalku, jangan dengan rahmat. Akhirnya kata Allah, oh sudah dengan amal, dengan amal. Dimbek oleh Allah nikmat penglihatanmu, kemudian ditimbang dengan amalmu. Nikmat penglihatan lebih besar daripada amal-amal yang dia gawe ke puluhan tahun. Nikmat mata. Masya Allah, kalau kita tafakur kan mata ada putihnya, kemudian ada hitam, kemudian ada tempat itu nyingok dengan kecil. Kemudian di dalamnya lagi ada saraf-saraf yang bisa menyebabkan kita melihat. Subhanallah, ini tafakur kalau organ yang kita memiliki tulang-tulang yang macam tulang-tulang sendi, ada berapa siko, tafakur kalau itu. Mana Allah Subhanahu wa taala bisa menumbuhkan aku tafakur kalau. Kalau kita ada tafakur dengan khusyuknya, sampai baca kitab Hikmah fi Makhluqatillah karangan Imam Ghazali, ada terjemahannya. Wajibnya. Dimulai dari apa Imam Ghazali ngajak kita berpikir, mulai dari kita berpikir, kau itu dari suatu yang hina, kemudian engkau dilahirkan dikeluarkan dari tempat yang hina, kemudian engkau lahir dalam keadaan lemah, Allah kuatkanmu dengan makanan yang diberikan oleh orang tuamu. Buat kita berpikir sampai kita ngomong subhanallah, kalau bukan ada campur tangan Allah tidak mungkin adanya seperti ini. Subhanallah, penting tafakur. Seperti orang mukmin tadi, walaupun dia punya tanah atau punya kebun-kebun tadi tidak sebesar yang punya saudaranya, akan tapi dia syukur dan dia tafakur. Dan itu adalah poin yang selanjutnya, yaitu apa? Syukuri pemberian Allah sedikit banyaknya. Jelas sudah masalah syukur, kita sudah sering dengar. La in syakartum azidannakum wa la in kafartum ada bila syadid. Kalau inti bersyukur atas nikmat Allah, Allah tambahkan. Kalau inti kufur, maka azab Allah sangatlah pedih. Sangatlah pedih. Mumpung kita masih bulan Rajab, masih ada kesempatan lagi besok mungkin terakhir. Apa dia yang kita coba kita malam ini kita bayangkan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, kita jadikan tafakur. Hikmah sebelum Nabi Isra Mi'raj, hikmah di saat Nabi Isra Mi'raj, dan hikmah di setelah Nabi Isra Mi'raj. Hikmah sebelum Nabi Isra Mi'raj, aku sabar. Nabi Muhammad, Abu Thalib meninggal, Siti Khadijah meninggal, kemudian diasingkan selama 2 tahun di Syi'ib Abu Thalib. Tidak boleh zuwak sama keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib. Tidak boleh makan minum, tidak boleh ngoceh sama keluarga Nabi. Taman. Kita misalnya tinggal di kampung ini, Pak Ente ngomong, si kok pun tidak boleh ngomong sama si fulan tuh. Kalau ada ngomong, keluar tuh. Ini Mekah sepakat. Tidak boleh ngomong sama Bani Hashim, sama Bani Muthalib. Tidak boleh makan minum sama Bani Hashim, Bani Muthalib. Tidak boleh ngaku transaksi sama Bani Hashim, Bani Muthalib. Tidak boleh makan minum senapan seduduk sama Bani Hashim, Bani Muthalib. Selama 2 tahun Nabi cair. Kemudian Nabi ke Taif, berharap kaum Taif akan menerimanya. Sampai di sana dibabit pakai batu. Pecah kepala Nabi Muhammad, keluar darah daripada Nabi Muhammad, dari kaki-kaki Nabi Muhammad. Sabar Nabi Muhammad. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Muhammad habis saya tunjuk ke ulama. Berupa Allah panggil Nabi Muhammad lagi.
Nabi Musa yang kita sudah jelaskan minggu kemarin, Nabi Musa ketemu sama Allah di bumi. Sudah di bumi, kata Allah, lepas sandalmu wahai Musa. Ikhlasna alaika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepas sandal kamu. Sungguhnya kau di tempat yang sangat agung saat bertemu denganku. Baru sedikit daripada tajalla, daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala, sa'iqan, Nabi Musa langsung semakur. Tidak kuat nengok nurullah, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dapat hadiah dari Allah langsung, tidak di bumi, naik wahai Muhammad ke langit. Sampai Sidratul Muntaha ke langit ketujuh, nak lepas sandal, naik sama sandal kau wahai Muhammad. Naik sama sandal wahai Muhammad. Sudah setelah itu Nabi Muhammad mendapatkan kenikmatan. Habis agak ada lama. Turun lagi nak ngabal ke kaum kafir Quraisy dan penduduk Mekah tentang kejadian itu. Dia omongin wong sihir, dia omongin wong gila. Ya Muhammad, asraita minal masjidil haram ila masjidil aqsa wa asbahta baina adharina. Hai Muhammad, engkau berjalan dari masjidil haram ke masjidil aqsa pagi-pagi bersama kami. Gila. Kami 2 bulan naik untung daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 2 bulan. Akhirnya wong Quraisy Abu Jahal manggil wong Makkah kalau ayo dengar nih Muhammad ngomong apa. Pak Muhammad dicerita oleh Nabi ngakak galau. Sampai sebagian wong muslim murtad. Sampai sebagian wong Quraisy itu nguling dan ngepok ke kakinya ke lantai macam ini. Kenapa? Saking tidak masuk akal. Akhirnya tunggu. Abu Bakar belum datang, panggil dulu jauh-jauh. Ngapa uji saya Abu Bakar? Kata Abu Jahal, kau nak tahu gak cerita kawan kamu? Ngapa? Dia berjalan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, pagi-pagi sudah sama kami. Oh benar, Muhammad ngomong macam itu, benar. Al-Fa'in qala faqad sadaq. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau Muhammad yang ngomong, aku percaya. Lebih besar dari itu aku percaya. Apa dia? Setiap kali mereka Jibril datang mau wahyu omongan baru, aku percaya. Apalagi macam itu. Akhirnya yang murtad, yang ketawa. Sudah macam itu Nabi nunjukin mukjizat Nabi yang sangat banyak. Kemudian dia ngomong apa? Innahu lasahirun au majnun. Nabi Muhammad ini tukang sihir, wong gila. Dia ngomongin macam itu. Sudah itu justru makin kuat iman baginda Nabi Muhammad. Untuk mengkokohkan semakin sahabat-sahabat yang mempercayai, semakin kuat imannya, semakin kokoh. Dan datang oleh-oleh untuk umat manusia berupa sholat. Dan Nabi Muhammad makin tersebar dakwahnya dan kaum kafir Quraisy makin hancur. Subhanallah, banyak sekali Ibrahim yang macam itu. Kita yang macam itu jadi ketafakkuran. Makanya insya Allah kita akan membek nasib daripada fadlullah yu'tihi may yasha, daripada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah cerita tadi bisa menjadikan kepada diri kita sebagai pedoman ataupun sebagai pegangan kita, dan kita bisa mengambil ibrah ataupun pelajaran sebagai pedoman daripada dalam kehidupan kita, bahwasanya setinggi apapun kita hidup, jangan lupa kepada yang memberikan kita kedudukan tersebut. Yang telah menciptakanmu dari lesu, kemudian dari lemas dari tenaga, kemudian dikuatkan, kemudian dilemaskan lagi, kemudian kau dakati apapun, kau pasti memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah kita ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah indal maut bi khairin wa lutfin wa afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin.